Bayangkan sebuah cahaya yang bukan berasal dari matahari, bukan pula dari api atau bintang. Sebuah cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh hati. Cahaya yang, konon, menjadi sumber dari segala wujud, dari gerak bintang di langit, hingga getaran jiwa dalam diri manusia. Inilah cahaya ilahi, misteri agung yang telah disebut oleh para nabi, disembunyikan oleh para sufi, dan disalahpahami oleh banyak manusia modern yang hanya melihat dunia melalui lensa logika. Namun, apakah sebenarnya cahaya ilahi itu? Apakah ia sekadar metafora untuk kebaikan, ataukah sebuah kekuatan nyata yang menembus dimensi spiritual manusia? Dan jika benar cahaya itu ada dalam diri kita semua, mengapa hanya sedikit yang mampu menyadarinya? Dalam setiap peradaban kuno, dari Mesir, Persia, hingga Andalusia, konsep cahaya selalu menjadi simbol dari kebangkitan. Di dalam teks-teks rahasia, ia disebut sebagai nur yang memancar tanpa matahari. Sinar yang tidak membakar tapi menghidupkan. Sebagian menganggapnya sebagai pancaran langsung dari Sang Pencipta, energi suci yang menembus batas ruang dan waktu. Namun sebagian lain percaya bahwa cahaya ilahi bukan datang dari luar, melainkan dari dalam, dari inti kesadaran manusia yang tertutup oleh kegelapan nafsu dan kelalaian. Malam ini, kita akan menelusuri makna terdalam dari cahaya tersebut. Dari akar sejarahnya, hingga ke realitas batin yang dapat kita alami sendiri. Kita akan menyingkap mengapa para sufi, filsuf, dan pencari kebenaran selalu berbicara tentang nur, tentang cahaya yang tidak datang dari timur maupun barat. Kita akan menggali bagaimana cahaya ini memandu para pencari dalam kegelapan hidup, dan bagaimana memahami cahaya ini dapat mengubah cara kita melihat dunia, diri, dan Sang Pencipta. Tapi hati-hati, membahas cahaya ilahi bukan sekadar bicara tentang metafisika. Ini adalah perjalanan yang menantang ego, menguji ketulusan jiwa, dan mengungkap siapa diri kita sebenarnya di balik lapisan ilusi dunia. Karena ketika kita memahami cahaya, kita juga harus siap menghadapi bayangan yang ia ciptakan. Jadi, siapkan hati dan pikiranmu, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan menembus lapisan-lapisan realitas, menelusuri jalan yang pernah dilalui para arif terdahulu, untuk menemukan satu hal yang selalu dicari manusia sejak awal waktu, makna sebenarnya dari cahaya ilahi. Sejak awal peradaban, manusia telah menatap langit dan bertanya-tanya, apa yang membuat bintang bersinar? Apa sumber dari segala cahaya yang menembus kegelapan malam? Pertanyaan sederhana ini perlahan berkembang menjadi pencarian spiritual yang mendalam, karena para bijak memahami cahaya bukan hanya fenomena alam, tetapi juga simbol kesadaran. Dalam teks-teks kuno, cahaya ilahi tidak hanya disebut sebagai sinar fisik, melainkan esensi dari keberadaan itu sendiri. Dalam peradaban Mesir kuno, para imam di kuil Heliopolis menyebutnya sebagai Ra, matahari spiritual yang melahirkan kehidupan dan pengetahuan. Dalam ajaran Persia kuno, Zoroaster berbicara tentang Ahura Mazda, Tuhan cahaya yang melawan kegelapan, kebodohan, dan kejahatan. Namun, pemahaman yang lebih halus dan mendalam muncul di tanah Timur Tengah, di mana para filsuf Islam dan para sufi besar menggali makna sejati dari nur ilahi. Di antara mereka muncul sosok Al-Ghazali yang menulis karya agung Mishkat Al-Anwar, Relung-relung Cahaya. Dalam kitab ini, ia menjelaskan bahwa setiap wujud di alam semesta hanyalah pantulan dari satu cahaya tunggal, cahaya Allah. Bagi Al-Ghazali, cahaya bukan sekadar simbol, tapi hakikat eksistensi itu sendiri. Tanpa cahaya, tidak ada yang dapat dilihat, tidak ada yang dapat disadari. Dengan kata lain, cahaya adalah pengetahuan dan kegelapan adalah ketidaktahuan. Beberapa abad kemudian, pemikir besar lainnya, Suhrawardi, pendiri filsafat Isyraqiyah atau filsafat pencerahan, menyebut bahwa seluruh realitas adalah hierarki cahaya. Dari cahaya tertinggi, yaitu Nur al-Anwar, cahaya di atas segala cahaya,
turunlah tingkat-tingkat cahaya yang semakin redup, hingga menjadi dunia material yang kita kenal. Baginya, manusia hidup di antara dua cahaya, yang satu menariknya ke atas menuju asalnya, dan yang lain menahannya di bawah dalam dunia bayangan dan bentuk. Konsep ini ternyata selaras dengan simbolisme Al-Quran yang mendalam, di mana Allah digambarkan sebagai cahaya langit dan bumi. An-Nur 35. Ayat ini bukan hanya puisi, tapi petunjuk metafisik. Perumpamaan cahayanya, kata ayat itu, seperti sebuah relung yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seperti bintang yang bercahaya. Bagi para arif, ini bukan sekadar perumpamaan, melainkan peta spiritual, bagaimana cahaya ilahi memancar dari sumbernya, memantul di hati manusia yang jernih, lalu menerangi seluruh kesadarannya. Tapi disinilah letak rahasianya. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata, karena ia bukan cahaya fisik. Ia adalah cahaya kesadaran, nur basirah, mata hati yang hanya terbuka bagi mereka yang telah menyucikan diri dari kegelapan batin. Dari zaman ke zaman, makna cahaya ilahi terus disalahpahami. Dalam era modern yang serba material, manusia mengejar cahaya buatan, layar, lampu, dan kemewahan, namun kehilangan hubungan dengan cahaya batin yang memberi makna sejati pada hidup. Cahaya itu tidak pernah padam, hanya tertutup oleh debu keserakahan, kesombongan, dan kealpaan. Para pencari sejati selalu tahu, memahami cahaya bukan tentang menambah pengetahuan luar, tetapi tentang membersihkan cermin hati agar pantulan cahaya ilahi bisa tampak kembali. Dan mungkin disitulah rahasia mengapa para sufi sering berkata, "Jangan mencari cahaya di langit, carilah di dalam dirimu, karena jika hatimu jernih, engkau akan melihat matahari yang tak pernah terbenam." Untuk memahami cahaya ilahi, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana manusia memandang realitas. Sebab sejatinya, apa yang kita sebut dunia nyata hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih tinggi, refleksi dari sumber cahaya yang jauh melampaui persepsi kita. Bayangkan sebuah cermin besar yang retak. Setiap potongan kecil mencerminkan cahaya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang jernih, ada yang buram, ada pula yang tidak memantulkan sama sekali. Begitulah diri manusia. Jiwa kita adalah cermin yang diciptakan untuk memantulkan cahaya ilahi. Namun semakin banyak debu ego, amarah, dan keinginan duniawi menutupi permukaannya, semakin redup pula pantulan itu. Cahaya bukanlah hilang, ia hanya tersembunyi di balik kabut diri. Cahaya ilahi bukan energi mistik dalam arti fisik. Ia adalah kesadaran murni, pancaran dari kebenaran yang tak terlukiskan. Para sufi menggambarkannya seperti sinar mentari yang melewati tirai-tirai tebal. Cahaya itu tetap terang, tapi ketika jatuh ke bumi, ia tampak lemah, terpecah, bahkan tak disadari oleh mereka yang hidup di dalam bayangan. Begitulah kesadaran manusia yang telah jauh dari sumbernya, melihat realitas hanya sebagai benda, bukan makna. Ketika Al-Ghazali berbicara tentang Nur Al-Anwar, ia tidak sedang berbicara tentang entitas terpisah, melainkan tentang sumber segala pengetahuan, keberadaan, dan keindahan. Cahaya ilahi adalah yang menerangi tanpa memerlukan sesuatu untuk menyinari. Ia tidak membutuhkan matahari, tidak bergantung pada waktu, tidak berkurang oleh kegelapan, karena kegelapan itu sendiri hanyalah ketidakhadiran cahaya, bukan kekuatan yang sejajar dengannya. Dalam istilah spiritual, cahaya ilahi juga disebut sebagai penyingkap tabir. Ia membuka apa yang tersembunyi di balik segala bentuk. Ketika seorang hamba mulai merasakan cahaya ini, ia tidak lagi melihat dunia dengan mata biasa. Ia mulai melihat hikmah di balik peristiwa, makna di balik penderitaan, dan rahmat di balik ujian. Ia mulai menyadari bahwa hidup ini bukan serangkaian kebetulan, melainkan pancaran sempurna dari satu sumber cahaya yang sama. Namun, ada paradoks besar di balik semua ini. Cahaya ilahi bersifat mutlak dan universal, tapi tidak semua mampu menerimanya dengan kapasitas yang sama. Seperti sebuah wadah,
Hati manusia memiliki ukuran dan kejernihan yang berbeda-beda. Sebagian hati begitu jernih hingga cahaya itu menembusnya sepenuhnya. Jiwanya menjadi tenang, tindakannya penuh kebijaksanaan, dan ucapannya membawa kedamaian. Namun sebagian lain begitu tertutup hingga cahaya itu hanya menyentuh permukaannya sebentar, lalu padam oleh badai hawa nafsu. Disinilah kita memahami mengapa dalam banyak ajaran sufi dikatakan, jalan menuju Tuhan bukanlah jalan untuk mencari cahaya, tetapi untuk menyingkirkan hijab yang menghalanginya. Karena sejatinya, kita tidak pernah kehilangan cahaya ilahi. Kita hanya lupa bagaimana cara melihatnya. Setiap kali kita berdoa dengan hati yang tulus, setiap kali kita berbuat baik tanpa pamrih, setiap kali kita menangis dalam keikhlasan, di saat-saat itulah tirai antara kita dan cahaya itu sedikit terbuka, dan dalam momen singkat itu, kita merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, ketenangan, kebersyukuran, dan kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Cahaya ilahi selalu bersama kita, menunggu kita untuk berhenti mencari di luar dan mulai melihat ke dalam. Karena di sanalah, di kedalaman jiwa, relung cahaya itu berdiam, menunggu untuk kembali bersinar dengan sempurna. Semakin dalam kita menyelami hakikat cahaya ilahi, semakin kita menyadari bahwa ia bukan hanya tentang keindahan spiritual, tapi juga tentang ujian kesadaran. Karena ketika cahaya datang, ia tidak hanya menerangi, ia juga menyingkap. Dan apa yang disingkap bukan selalu indah. Cahaya menunjukkan bayangan, segala sisi gelap dalam diri yang selama ini kita sembunyikan. Inilah sebabnya, dalam tradisi mistik dari berbagai peradaban, pencerahan sering didahului oleh masa kegelapan yang mendalam. Para sufi menyebutnya fana, lenyapnya diri di hadapan Tuhan. Para yogi menyebutnya the dark night of the soul, malam panjang di mana ego berjuang untuk bertahan sebelum akhirnya larut dalam cahaya. Sebab tidak mungkin seseorang menerima cahaya ilahi tanpa terlebih dahulu menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri. Cahaya bukan hanya memberi penglihatan, tapi juga pengakuan. Ia memaksa manusia untuk melihat siapa dirinya sebenarnya, tanpa topeng, tanpa dalih, tanpa kebohongan. Dan di titik inilah banyak manusia berhenti, karena cahaya yang mereka minta ternyata terlalu terang, terlalu jujur. Dalam teks sufi, dikatakan bahwa cahaya ilahi hanya akan turun pada hati yang telah dibersihkan dengan air penyesalan. Air penyesalan itu bukan kelemahan, melainkan jalan untuk meleburkan ego. Karena ego adalah tirai paling tebal antara manusia dan Tuhannya. Selama seseorang masih terikat pada rasa aku, cahaya itu akan memantul, tidak bisa menembus masuk. Namun, bagi mereka yang berani melewati proses itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka mulai melihat dunia bukan sebagai tempat perpisahan, melainkan kesatuan. Cahaya ilahi mengubah cara pandang, dari melihat benda menjadi melihat makna, dari melihat bentuk menjadi menyadari keberadaan. Setiap daun, setiap embusan angin, setiap detak jantung, semuanya menjadi ayat, tanda atau nur kecil yang berasal dari satu sumber yang sama. Dan inilah paradoks terbesarnya. Semakin seseorang didekatkan dengan cahaya ilahi, semakin ia merasa kecil, semakin ia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi justru dalam kehampaan itu, ia menemukan kepenuhan. Ketika diri lenyap, cahaya itu memancar sepenuhnya. Seperti lilin yang terbakar untuk memberi terang, ia kehilangan dirinya agar cahaya tetap hidup. Sebuah perumpamaan klasik menggambarkan ini dengan indah. Bayangan tidak lenyap karena matahari menjauh, tetapi karena cahaya telah menembusnya sepenuhnya. Begitu pula dengan jiwa manusia, ketika cahaya ilahi benar-benar menyinari, maka tidak ada lagi aku yang tersisa, hanya kebenaran yang abadi. Namun, ada juga salah kaprah besar dalam memahami cahaya ini. Sebagian orang mengira bahwa cahaya ilahi hanya milik para wali, nabi, atau orang suci. Padahal, cahaya itu ada dalam setiap diri manusia,
Perbedaannya hanya pada seberapa jernih hati yang menampungnya. Setiap amal baik, setiap niat tulus, setiap doa penuh cinta, semuanya adalah percikan kecil dari cahaya ilahi yang berusaha kembali ke sumbernya. Sungguh menarik, karena para arif selalu menggambarkan cahaya ini bukan dengan kemegahan, melainkan dengan keheningan, bukan teriakan, tapi bisikan lembut di kedalaman jiwa. Ia datang tidak dalam bentuk kilatan atau suara, tapi dalam kesadaran yang tiba-tiba jernih, seolah kabut di hati tersibak, dan semuanya terlihat apa adanya. Itulah saat ketika manusia menyadari bahwa ia tak pernah terpisah dari sang sumber. Cahaya ilahi adalah jawaban dari segala pencarian. Ia adalah pengetahuan yang tidak datang dari buku, melainkan dari pengalaman langsung antara jiwa dan penciptanya. Dan meskipun banyak yang mencarinya melalui ritual, simbol, atau ajaran, cahaya itu sesungguhnya sederhana. Ia adalah kehadiran yang hidup di dalam diri saat hati benar-benar terbuka. Pada akhirnya, memahami cahaya ilahi bukanlah tentang memahami teori, melainkan tentang menjadi cahayanya. Karena cahaya sejati tidak bisa disimpan, ia hanya bisa dipantulkan. Dan mungkin tugas sejati manusia di dunia ini adalah menjadi cermin yang paling Kita telah menyingkap makna filosofis dan spiritual dari cahaya ilahi, tapi bagaimana cara mengalaminya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cahaya itu bisa dirasakan, bukan hanya dibicarakan? Sebab hakikat dari setiap pengetahuan spiritual bukanlah sekadar untuk dipahami, tapi untuk dihidupi. Cahaya ilahi tidak hadir melalui keajaiban yang spektakuler. Ia datang diam-diam, lembut, dalam momen-momen paling sederhana, ketika hati manusia benar-benar hadir. Dan untuk membuka diri terhadap cahaya itu, ada 3 langkah utama yang diajarkan oleh para pencari terdahulu: penjernihan, kesadaran, dan penyerahan. Langkah pertama, penjernihan, tazkiyah al-nafs. Cahaya tidak bisa memantul di cermin yang kotor. Begitu pula dengan hati manusia. Penjernihan diri bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menata ulang isi batin. Mulailah dengan menyadari kebiasaan yang menumpulkan nurani, kemarahan, dengki, kesombongan, dan keserakahan. Ketika kita mulai menghapus satu persatu lapisan kegelapan ini, cahaya mulai merembes masuk sedikit demi sedikit. Caranya bisa sesederhana ini. Setiap kali kamu merasa terganggu, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang sebenarnya membuatku gelisah? Sadarilah bahwa setiap emosi negatif adalah bayangan dari ego yang menutupi cahaya. Dengan mengamatinya tanpa penolakan, kamu sudah mulai menyingkap tabir yang menghalangi sinar ilahi itu. Langkah kedua, kesadaran, muraqabah. Kesadaran adalah jembatan antara dunia luar dan dunia batin. Ketika kamu mulai hadir sepenuhnya dalam setiap momen, mendengar, bernapas, berbicara dengan hati yang sadar, kamu sedang membuka ruang bagi cahaya untuk mengalir. Cobalah latihan sederhana ini. Tutup mata, ambil napas perlahan, dan rasakan setiap hembusannya sebagai bentuk kasih dari Sang Pemberi kehidupan. Bayangkan cahaya lembut turun dari atas kepalamu, mengisi dada dan menyebar ke seluruh tubuhmu. Ucapkan dalam hati, "Ya Nur, terangilah hatiku." Bukan sebagai mantra, tapi sebagai panggilan yang tulus dari jiwa yang rindu kembali pada sumbernya. Jika dilakukan dengan ketenangan dan niat yang ikhlas, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang halus, rasa damai yang tak bergantung pada situasi, kesadaran yang lembut namun kuat, seperti sinar matahari yang perlahan mengusir kabut pagi. Itulah sentuhan pertama dari cahaya ilahi di dalam dirimu. Langkah ketiga, penyerahan, tawakal, dan ridha. Ini adalah tahap tertinggi dan sekaligus yang paling sulit. Cahaya tidak dapat dipaksa hadir. Ia datang hanya kepada hati yang telah menyerah sepenuhnya kepada kehendaknya. Penyerahan bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan kesadaran bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana yang sempurna. Ketika kamu berhenti berjuang melawan arus hidup dan mulai mengalir bersama hikmahnya, cahaya itu mulai menuntunmu secara alami.
Setiap keputusan terasa lebih ringan, setiap ujian menjadi pelajaran, dan setiap kehilangan berubah menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Ingat, cahaya ilahi tidak hanya hadir di tempat-tempat suci atau dalam ritual khusus. Ia hadir di setiap napas, di antara langkah-langkahmu, dalam diam sebelum tidur, bahkan di tengah kesibukan dunia modern yang riuh. Yang diperlukan hanyalah satu hal, hati yang sadar dan jujur pada dirinya sendiri. Bagaimana cahaya ini mengubah kehidupanmu? Ketika seseorang hidup dengan kesadaran cahaya, cara pandangnya terhadap dunia berubah total. Masalah tidak lagi tampak sebagai kutukan, tapi sebagai panggilan untuk tumbuh. Orang lain tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tapi sebagai cermin yang mengajarkan kesabaran. Dan setiap pengalaman hidup, baik suka maupun duka, menjadi bentuk penyucian yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Cahaya ilahi membuat manusia tidak hanya tahu, tapi juga melihat dengan mata hati. Ia menuntun dari dalam, membimbing tanpa suara, menenangkan tanpa alasan, menguatkan tanpa penjelasan. Karena cahaya itu bukan sekadar pengetahuan, ia adalah kehadiran. Pada akhirnya, cahaya ilahi bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia telah bersemayam di dalam diri manusia sejak awal penciptaan. Kita lahir membawa percikan dari sumber yang abadi, tapi sepanjang perjalanan hidup, percikan itu tertutup oleh lapisan-lapisan kegelapan, kesibukan, ambisi, kesedihan, dan lupa. Namun cahaya itu tak pernah padam. Ia hanya menunggu kita kembali menoleh ke dalam, menyadari bahwa selama ini kita mencari sesuatu yang tak pernah hilang. Para arif berkata, ketika engkau mencari Tuhan di langit, di kitab, atau di tempat suci, engkau hanya akan menemukan bayangan. Tapi ketika engkau menundukkan kepala dan menatap hatimu sendiri, di sanalah ia bersemayam. Cahaya ilahi bukan hanya memberi penerangan, ia memberi makna. Ia menuntun kita untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan tempat untuk bersaing, melainkan tempat untuk memahami. Bukan ladang ambisi, tapi taman pembelajaran. Dan semakin terang cahaya itu di dalam diri, semakin jelas kita melihat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bukan kebetulan. Semuanya memiliki tujuan yang sama, membawa kita pulang kepadanya. Namun perjalanan menuju cahaya bukan tanpa rintangan. Ada masa-masa gelap, ada kebimbangan, ada kelelahan batin. Tapi di sanalah keindahan sejatinya. Karena seperti malam yang paling pekat melahirkan fajar yang paling indah, begitu pula kegelapan hati melahirkan cahaya kesadaran yang paling murni. Maka jangan takut pada kegelapan. Jangan lari dari bayanganmu sendiri. Hadapilah dengan kesadaran bahwa di balik setiap rasa sakit ada rahasia pembelajaran, di balik setiap kehilangan ada ruang baru bagi cahaya untuk masuk. Cahaya ilahi bukan tentang pengetahuan yang rumit, bukan pula tentang pengalaman mistik yang luar biasa. Ia sesederhana keheningan doa di malam hari, keikhlasan memberi tanpa dilihat, atau keheningan hati yang bersyukur dalam kesendirian. Karena justru dalam kesederhanaan, cahaya itu memancar paling kuat. Dan mungkin, pesan terbesar dari semua ini adalah, kita tidak perlu mencari cahaya. Kita hanya perlu berhenti menutupinya. Biarlah hidupmu menjadi pelita kecil di tengah kegelapan dunia. Biarlah kata-katamu membawa ketenangan, perbuatanmu menjadi teladan, dan hatimu menjadi tempat bersemayamnya kedamaian. Karena setiap kali seseorang menyinari orang lain dengan kebaikan, cahaya ilahi itu menyebar lebih luas, melampaui waktu dan ruang. Maka saat kamu menatap langit malam yang sunyi, ingatlah, bintang-bintang di atas sana bukan hanya titik cahaya di langit. Mereka adalah pengingat bahwa kegelapan pun tunduk pada cahaya. Dan begitu pula hatimu. Jadi, jangan berhenti mencari, tapi carilah dengan diam, dengan hati yang jernih, karena di saat kamu berhenti mengejar dan mulai menyadari, kamu akan menemukan sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang. Sebuah cahaya lembut,
hangat dan abadi, cahaya ilahi yang telah bersemayam di dalam dirimu sejak awal waktu.